kelas 3, berjumpa kembali bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bersama-sama materi tematik tema 6, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang sumber energi. Silahkan kalian menyiapkan buku bahan belajar dari jilid 6 dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, silahkan kalian simak Quran Surat Al-Waqiah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumun narallati turun. Artinya, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? Ya, di situ ada kata naro, artinya adalah api. Pada zaman dahulu, manusia menyalakan api itu bisa menggunakan benda-benda tertentu, seperti kayu, batu, dan benda kasar lainnya. Api di sini itu dimanfaatkan manusia untuk memasak, untuk menghangatkan tubuh, sebagai pencahayaan. Oleh karena itu, api disebut sebagai energi. Masya Allah, Allah telah menciptakan energi untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan mengenal arti energi dan macam-macam sumber energi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi kosakata dan istilah yang berkaitan dengan sumber energi. Baik anak-anakku, silakan kalian lihat gambar yang ada di belakang Us Eka. Masya Allah, Allah telah menciptakan benda hidup maupun benda tak hidup, di mana masing-masing benda ini memiliki manfaatnya masing-masing. Ya, bisa kalian lihat di situ ada matahari, ada angin, ada air, ada tumbuhan. Ya, dari benda-benda ini ternyata memiliki energi. Lalu, apa itu energi? Ya, energi merupakan daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Ya, kita dapat berjalan, kita dapat berlari, kita dapat bergerak, kita dapat belajar. Ya, kalian bisa melihat mobil dapat berjalan. Kalian bisa melihat lampu dapat menyala. Nah, itu karena ada energi. Energi membantu hal di sekitar kita itu berubah dan bergerak. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Lalu apa saja macam-macam sumber energi? Ya, yang pertama ada matahari. Matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari memiliki dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Energi panas ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian, menjemur berbagai jenis makanan seperti kerupuk, ikan asin. Nah, energi panas ini juga dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pembuatan garam. Selain itu, energi cahaya itu dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Sinar matahari atau energi cahaya itu juga merupakan sumber energi listrik melalui PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi, energi cahaya yang dirubah menjadi energi listrik. Lalu mana saja daerah yang mempunyai PLTS? Ya, ada Bali, ada Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, dan ada PLTS Gili Meno, Nusa Tenggara Barat. Ya, yang kedua ada air. Ya, air ini selain sebagai sumber energi bagi tubuh kita, ya sebagai cairan bagi tubuh kita, air ini juga merupakan sumber energi listrik melalui PLTA, pembangkit listrik tenaga air.
Nah, kenapa bisa seperti itu, Us? Ya, karena air ini memiliki energi gerak atau energi kinetik. Jadi anak-anakku, sistem PLTA itu seperti ini. Yang pertama, air itu ditampung di sebuah bendungan atau waduk, ya. Setelah itu, air di bendungan itu dialirkan. Nah, aliran air ini menghasilkan energi gerak atau energi kinetik. Nah, energi kinetik inilah yang menggerakkan turbin. Gerakan turbin air itu akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Ya, jadi PLTA yang ada di Indonesia itu ada PLTA Jatiluhur, ada PLTA Maninjau, ada PLTA Karangkates, ada PLTA Sigura-gura, ada PLTA Musi, dan ada PLTA Gajah Mungkur. Yang ketiga adalah udara. Udara yang bergerak disebut sebagai angin. Angin selain dapat menggerakkan layang-layang, menggerakkan perahu layar, angin ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik melalui PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ya, angin ini memiliki energi kinetik sama seperti air, ya. Jadi, energi kinetik angin itu dapat menggerakkan kincir angin. Nah, kincir angin ini dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik itu akan membangkitkan energi listrik. Nah, PLTB yang terbesar di Indonesia itu ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah makanan dan minuman. Ya, makanan yang kita peroleh itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan termasuk sumber energi bagi tubuh kita. Makanan berfungsi untuk menggerakkan tubuh dan memenuhi kebutuhan energi tubuh. Selain kita membutuhkan makanan, kita juga membutuhkan air bersih untuk minum. Yang terakhir ada bahan bakar fosil, ya. Contoh dari bahan bakar fosil ini ada batu bara, ada minyak bumi, dan ada gas alam. Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar minyak, ya. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah. Cara melestarikan sumber energi apa saja, Us? Ya, yang pertama dengan kita merawat dan memelihara tumbuhan. Dengan kita merawat dan memelihara tumbuhan, maka kita masih bisa memperoleh energi dari tumbuhan, ya. Yang kedua, dengan melakukan penghijauan. Nah, dengan kita melakukan penghijauan, maka semakin banyak oksigen yang ada di sekitar tubuh kita, karena oksigen ini membantu kita untuk memperoleh energi. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Nah, karena apabila kita membuang sampah dan limbah ke sumber air ini akan tercemar, ya. Yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Jadi kalau sudah tidak dipakai ya dimatikan, ya. Yang kelima, mengurangi pemakaian mobil dan motor. Yang keenam, mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Yang ketujuh, membuat dan mendesain rumah dengan penerangan yang cukup. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 6. Ya, perhatikan, di situ ada huruf-huruf acak. Ya nak ya, ada huruf-huruf acak. Silakan kalian temukan kata yang berkaitan dengan sumber energi. Kalian bisa menemukannya dengan cara mendatar, menurun, diagonal, atau miring, ya. Contoh, di situ Eka menemukan kata angin, ya. Setelah Eka menemukan kata angin, lalu Eka membuat kalimat. Bagaimana membuat kalimatnya? Untuk membuat kalimatnya terserah kalian. Contoh, ini Eka membuat kalimat seperti ini. Angin memiliki energi gerak. Ya, untuk kata-kata yang lain silahkan kalian temukan sendiri ya nak ya. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Silahkan apabila kalian belum jelas, kalian bisa menghubungi Eka ya.
Terima kasih anak-anakku, tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.